iri hati, itulah yang sering terjadi dalam hidup bersama. Iri hati muncul karena di dalam diri kita merasa bahwa kitalah yang harus mendapatkan yang paling baik. Dan ketika kita membandingkan orang lain yang mendapatkan hal yang lebih baik, timbullah di dalam iri hati. Banyak di dalam kitab suci, keirian hati ini menghancurkan hidup bersama, menghancurkan persaudaraan. Dan perumpamaan yang Yesus sampaikan pada hari ini mengingatkan kita supaya kita menyadari bahwa iri hati itu menghancurkan diri kita dan juga menghancurkan sesama kita. Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti seorang yang punya lahan dan kemudian ingin lahannya digarap, dia pergi mencari pekerja. Dan ketika menemukan, sudah mengadakan kesepakatan bahwa akan diupah sebesar 1 dinar. Dan terus orang itu bekerja. Tapi Tuhan itu merasa bahwa mungkin pekerjaannya perlu diselesaikan sehingga dia mencari pekerja-pekerja yang lain. Sampai dikatakan dalam Injil bahwa sampai 5 kali dia mencari pekerja, mulai pagi sampai sore. Ya, dan pada saat pengupahan pada sore hari, diupahlah orang-orang itu oleh Tuhan. Yang pertama dipanggil, yang terakhir yang direkrut oleh tuan tanah itu, yang jam 5 sore yang terakhir, dan diberi upah 5 dinar. Dan juga berikutnya yang lebih pagi lagi di 1 dinar, 1 dinar, diupah 1 dinar. Dan yang terakhir yang merasa dia bahwa yang sudah bekerja seharian, dia merasa bahwa pasti Tuhannya akan memberikan lebih. Tetapi ternyata hanya diberikan 1 dinar. Maka pekerja yang pertama ini dikatakan bersungut-sungut. Bersungut-sungut, menggerutu. Kenapa Tuhan tidak adil? Tuan tanah tidak adil terhadap saya sudah bekerja seharian, mengapa disamakan, diberi upah sama dengan mereka yang bekerja hanya 1 jam. Nah, menanggapi sikap pekerja itu, sang tuan mengatakan, aku bukannya tidak berlaku tidak adil, karena Tuhan memberikan berdasarkan kesepakatan. Ya, dan kemudian Tuhan juga mengingatkan, saya yang memiliki, yang punya hak memberikan apa yang menjadi milik saya. Nah, saya mau memberi lebih atau memberi kurang, itu adalah hak saya. Dan kemudian kedua, dia juga menegur kepada pekerja yang protes itu, iri hatikah engkau kalau aku bermurah hati? Ya. Nah, para saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Injil yang kita dengarkan hari ini juga perlu kita renungkan di dalam diri kita. Ya. Kadang-kadang kita juga dalam hidup sebagai orang beriman sering tumbuh juga iri hati. Iri hati ya, karena kita membanding-bandingkan kita dengan orang lain, membanding-bandingkan dengan sesama kita. Seolah-olah berpikir bahwa sesama kita mendapatkan lebih baik daripada diri kita. Nah, timbullah iri hati di dalam diri kita. Injil yang kita dengarkan pada hari ini bisa mengajarkan banyak hal kepada kita. Yang pertama, kita sebagai orang beriman harus mampu bersyukur. Bersyukur tidak hanya atas kebaikan yang kita terima, tetapi bersyukur juga atas Tuhan yang maha murah, Tuhan yang maha baik kepada siapapun, termasuk juga kepada kita. Dan ketika kepada orang lain Tuhan berbuat baik, kita pun juga harus bersyukur. Dan yang kedua, kita tidak perlu membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Karena ketika kita membanding-bandingkan, pasti kita akan menganggap bahwa diri kita harus lebih baik daripada orang lain, belum tentu. Ya, tetapi kita percaya kalau Tuhan itu baik, ya, maha murah, baik kepada kita, pasti kemudian Tuhan juga memberikan yang terbaik ya, di dalam hidup kita dan untuk hidup kita. Nah, itu juga kita syukuri bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Kita tidak perlu melihat apa yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam diri orang lain. Karena kita sering hanya berpikir bahwa yang terbaik menurut kita, tapi Tuhan berpikir untuk kebaikan kita yang lebih baik. Ya, karena dalam dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya dikatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalan
jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Allah yang maha murah mempunyai cara berpikir, cara bertindak yang berbeda, yang seperti kita pikir, seperti kita harapkan Tuhan berbuat kepada kita. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha murah, Dia pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Kita harus selalu bersyukur atas apapun yang kita alami. Dan kita juga bersyukur atas kebaikan yang dialami oleh orang lain. Dan disitulah iri hati di dalam diri kita juga mulai kemudian terkikis. Dan sebagai orang yang terbebaskan dari iri hati, kita memiliki kebahagiaan juga. Tuhan memberkati.